Halo, jumpa lagi bersama kita di Adiwarna Podcast. Nah, untuk season pertama kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu penyiar hits di Kabupaten Batang. Siapa ya? Dan ini dia. Hai. Siapa nih? Ngomong-ngomong siapa nih namanya? Nama lapangan boleh bukan lapangan ya? Apa ya kalau di ya? Dia tuh panggilannya nama udara. Oh iya, nama udaranya siapa nih, Mbak? Kalau saya Vicky, tapi panjangnya nggak usah disebut ya. Vikinisasi ya, bukan. Tapi saya seringnya teman-teman gitu yang di radio panggil saya Vicky. Lah udah lama berkecimpung di radio? Dari tahun 2015. Pertama 2015. kali ya, 2015. Berarti udah 5 tahun. Baru ya, 5 tahun sih. Masih muda banget ya. Pengalamannya belum seperti yang kayak senior yang ya di atas saya. Yang udah mengudara lebih lama gitu ya. Iya. Lah, terus kalau misal suka dukanya jadi penyiar radio itu apa? Duka dulu atau suka dulu nih? Terserah monggo. Kalau sukanya itu kan kita tuh jadi kebawa ceria terus kan. Kita nggak boleh sedih meskipun kita lagi banyak masalah. Kita tetap tersenyum, kita menghibur orang. Jadi kita kadang terhibur sendiri meskipun mungkin pikiran kita banyak tekanan ya, mungkin dari berbagai pihak gitu kan, mungkin dari ya lingkungan juga. Tapi kita tuh kita harus tetap tersenyum. Jadi profesionalismenya harus dapat terus setiap hari, jadi nggak boleh sedih setiap hari. Karena kedengeran gitu ya, kalau orang lagi sedih kan kedengeran gitu ya. Kalau suaranya mungkin kita siaran kan biasanya sambil senyum ya, sambil gimana. Kalau kita cuma diem tuh, mereka tahu kayak lagi ada masalah ya, atau lagi galau, lagi apa, pokoknya harus sambil senyum terus. Berarti harus menutupi kesedihan kayak gitu ya. Iya. Kalau dukanya mungkin dari ini ya, waktunya kita nggak bisa seperti orang-orang lain. Kenapa tuh? Karena di saat mereka semua lebaran, kita harus di sini. Oh iya, kejar tayang terus ya. Iya, mereka lagi lebaran. Gak ada yang dengerin mungkin. Lah ya lagi sholat harus dengerin radio kayak gitu kan nggak mungkin ya. Kita harus standby terus 24 jam gitu kan. Jadi nggak bisa yang libur sampai berapa hari yang panjang, mungkin sampai 3 sampai 4 hari itu nggak bisa. Paling lama cuma 2 hari begitu. Ini kali ini di podcast pertama kalinya, nah kita mau membahas tentang cara berkomunikasi yang baik sama bagaimana caranya olah vokal. Kan kalau di radio itu kan ada cara-cara olah vokal yang baik kayak gitu, berkomunikasi yang baik kayak gitu ya. Nah itu nih gimana sih? Kalau menurutnya Mbak Vicky sendiri, lah itu gimana kalau misal olah vokal, bisa nggak kalau misalnya saya diajari kayak gitu? biar podcast setelahnya itu kan biar lebih lancar kayak gitu kan teman-teman. Mungkin sebenarnya di mana-mana ya kita harus awali dengan senyum dulu ya. Oh senyum. Iya, karena ini kan senyum. Energi dan semangatnya kan berbeda. Kalau orang udah senyum dulu kan semuanya jadi asik ya, suasananya juga jadi menyenangkan. Begitupun juga kalau mau berkomunikasi sama seseorang, kita biasakan tersenyum dulu sebelum kita menyapa gitu. Jadi kan enak ya dilihat, terus kesannya juga enak. Jadi kita nggak ada kesan yang julid ya, kalau orang sekarang julid atau cuek begitu. Mungkin kita harus awali dengan senyum dulu. Lah kalau misalnya diajarin kayak gitu, misal cara yang ngomong yang baik, ini kalau saya udah baik apa enggak nih? Udah bener apa enggak nih ngomongnya? Mungkin harus latih pernafasan dulu ya, biar nggak ngos-ngosan. Soalnya dulu juga gitu, pertama kali siaran ngos-ngosan kan. Soalnya nggak pernah yang namanya ngomong sampai lama panjang sendirian lagi, nggak ada temannya. Jadi kayak kecapean kayak gitu ya. Jadi kita mungkin harus pernafasan, kita harus olah dulu. Itu kan caranya mengambil nafas yang panjang, terus nafas panjang. Oke, kita nafas panjang. Oh, bukan. Mungkin di awalnya harus kita menghirup udara tuh semaksimal mungkin. Maksimal. Oke, kita coba. Sampai habis ya, sini sampai habis. Terus keluarkan pelan-pelan lalu. Aduh, ini nggak napas. Itu mungkin bisa dilatih dulu biar nggak ngos-ngosan. Soalnya kadang kalau belum terbiasa kan, iya. Iya. Ini saya juga ngos-ngosan ini. Santai saja. Jadi kita latih nafas dari yang
semaksimal terus seminimal gitu. Ya terus tadi kan apa udah pernafasan kayak gitu ya, latih pernafasan. Terus apa lagi kira-kira? Kita harus bahasanya apa ya, menggerakkan bibir dua-duanya biar nggak kaku. Di gitu. Gitu. Menggerakkan bibir. Jadi kita harus menggerakkan bibir biar nggak kaku. Soalnya kadang kan ruangannya kan udah dingin, jadi kadang badan juga udah kaku. Kita harus bisa menggerakkan bibir itu dua-duanya, bawah sama atas kayak di gitu, biar lebih lemes ya, lebih luas nanti saat ngomong. Jadi nggak, kalau istilah Jawanya tuh kecelitut-celitut ya. Kecelitut tuh di garis miring, kecelitut Ya kalau bahasa Jawanya. Maklum saya tuh orang Jawa. Oh, orang Jawa ya, orang jadi Jawa masih tulen. kental Jawanya. Ya. Agak medok-medok mungkin. Dan mungkin intonasi, konotasi juga harus jelas. Kita harus belajar dulu A I U E O nya dulu biar jelas. Kadang kan nggak kedengeran ya, atau malah kadang sama A I U E O kadang kan sama U tuh kan sama. Jadi kita harus latihan yang ya dasar-dasarnya kayak gitu dulu. Oke, kita latihan A. Bener gak nih? A. Bener-bener harus dibuka mulutnya. Oh, dibuka mulutnya. A I U E O. Tapi biasanya sebenarnya aku dulu nggak latihan kayak gitu sih. Terus latihannya gimana tuh? Ngalir aja ya kayak jadi air. liatin senior pada siaran, ikutin gitu kan, diliatin dan bener-bener aku liatin maju gini, oh ya gitu. Jadi nggak ada yang khusus harus latihan vokal dulu, karena kan memang dulu kan ada kejadian yang memang yang mengharuskan saya tuh langsung siaran. Jadi nggak ada waktu buat latihan. Sehari itu duet, besoknya tuh sendiri. Jadi nggak ada langsung dilepas aja, nggak kadang kan ada yang ditemenin dulu gitu. Tapi memang karena memang ada kejadian ya, ada yang meninggal, jadi memang butuh program itu memang butuh diisi. Memang benar-benar kekurangan. Jadi saat itu memang saya bukan seorang penyiar sebenarnya. Saya cuma ikut bantu aja di kantor. Terus memang ada kejadian seperti itu, langsung disuruh siaran. Besok hari Senin siaran, duet. Selasanya aku harus sendiri. Jadi, Tapi langsung bisa itu? Ya karena sebelumnya aku liatin kan hari gitu ya? Sehari itu aku memang liatin. Jadi ngoperasiin mixer, terus komputer, terus tangannya juga harus gini-gini, telepon, gini. harus langsung pencet tombol sana, harus gini. Soalnya dulu kan ngoperasi sendiri, nggak dioperasikan seseorang. Jadi memang harus benar-benar bisa sendiri. Katanya nih malah penyiar itu DJ ya, sejenis DJ. Kalau teman-teman iya bilangnya gitu ya. Kalau teman-teman fans radio bilangnya DJ. Lah iya DJ. Dugem. Memang harus main di mixer. Terus apalagi nih, bahas olah vokal lagi, apalagi tadi ada pernapasan, terus intonasi, terus apalagi tadi? Jelas ya? Ya, intonasi harus jelas. Ini kalau saya jelas enggak? Apa masih gremeng? Gremeng nih apa ya bahasa Indonesianya? Menggumam. Karena mungkin kalau cowok tuh lebih, soalnya kayak ngebas ya, jadi mungkin kelihatannya kayak menggumam. Sebenarnya sih enggak sih, udah bagus. Udah bagus ya? Nah, paling kalau di filter. Harusnya di efek ini, suaranya di efek. Oke. Dan ngomong-ngomong tadi olah vokal ya, mungkin bisa dipelajari lebih baiknya saat kita berdiri. Oke. Ini susah mau ya, berdiri susah ya, nih. Susah ya. Terus apalagi kira-kira Mbak Vicky? Saya panggilnya Mbak apa Vicky aja ya? Vicky aja. Vicky ya, Vicky. Kita seumuran guys. Seumuran kita guys kayaknya. Enggak, saya lebih muda. Saya lebih muda 10 tahun. Kelihatan umur 17 kan? Berarti saya 27 ya. Ya mungkin bisa dilakukan saat berdiri ya. Ya, dan ada juga orang-orang yang berlatihnya tuh melalui media air. Gimana itu? Jadi kepalanya dimasukin. Jadi berendam di air. Berendam di air biar tahan nafas gitu kan. Soalnya kalau ngomong kan mungkin nggak sampai yang gini enggak lah ya. Jadi nggak bisa saling. Dulu juga gitu ya, nggak bisa mengolah nafas. Jadi antara nafas yang keluar dari mulut sama yang
Pas kita menghirup udara tuh jadi kedengaran, sampai mic-nya kedengaran. Itu mungkin kalau awal-awal yang belum tahu, terus ya kayak aku dulu pengalamannya kayak gitu, mungkin sulitnya seperti itu. Kalau memang kita belum bisa mengolah vokal kita, terutama pernafasan kita. Ada juga pernafasan perut ya. Itu sulit banget sih. Ya, pernapasan perut, ada pernafasan perut, ada pernafasan apa satu lagi ya? Dada. Oh iya, dada ya. Pernafasan perut, pernafasan dada. Itu ya Allah, teori zaman kapan itu? SMA kayaknya. Iya, tapi memang SMA sulit ya. SMA bener. Memang sulit, tapi sebenarnya kalau kita udah terbiasa sih enak-enak aja sih. Iya, enak. Dia penyiar, saya bukan. Makanya ini terjun bebas nih jadi podcast. Makanya sekalian belajar. Apalagi tadi kan lupa nyampe mana tadi? Ya, olah vokal. Ada apa aja tadi? Intinya masih ada tambahan nggak dari yang udah disebutin tadi? Dasarnya dulu aja kali ya. Dasarnya apa tadi? Itu yang tadi itu dulu, pernafasan sama A I U E O ya. Intonasi biar lebih jelas. Penjelas itu. Itu memang dasar yang memang harus kita pelajari. Oke. Itu tadi bahasan kita tentang olah vokal, bagaimana caranya olah vokal supaya suara yang kita keluarkan ini lebih jelas dan lebih merdu. Kayak burung yang berkicau, yang lomba-lomba, itulah lomba-lomba kicau. Itu versi aku sih, kalau teman-teman nggak tahu ya. Oh ya, itu versinya. Mau ngomong Mbak lagi nih. Versinya Vicky. Apa aja tadi ya? Ada latihan pernafasan. Pertama ya, latihan pernafasan bisa dari sering-sering tahan napas kayak gitu, keluarin, hembus, ambil semaksimal keluarin, mungkin, hembus. seminimal mungkin. Ya, tarik hembus kayak gitu. Terus bisa juga di kolam renang itu tadi ya. Bisa juga di kolam pas renang. Olahraga mungkin buat teman-teman yang suka olahraga gitu. Ya, rutin olahraga apalagi. Bagus banget loh buat tubuh loh. Terus intonasi harus jelas, A I U E O, kurang lebih kayak gitulah. Kalau saya bukan penyiar, jadi ya maklum kalau misal salah-salah. Sering-sering senam bibir ya, asal jangan gibah. Oh iya, senam bibir. Gimana tuh contohnya senam bibir? Oh iya, tadi ya. Kayak gitu. Aduh, ini kecipratan. Apa ya tadi kalau bahasanya Pril ya? Pril apa ya, lupa aku. Ya itulah, pokoknya senam bibir lah. Senam bibir, senam muka. Ya, biar tambah ganteng mungkin. Ya, senam muka kayak gitu. Kayak gitu. Terus harus senyum. Pokoknya kalau senyum. ngomong harus senyum biar kita feel-nya dapet. Iya, senyum terus ya. Bila perlu pakai ini, ada tuh yang buat senyum terus kayak gitu kan. Itu masakan juga loh. Oke, itu aja video kita pembahasan kali ini, podcast pertama kalinya di Adiwarna Podcast. Jangan lupa pantengin terus Adiwarna Podcast. Kita akan menghadirkan bintang tamu yang lebih real. Oh, bukan. Ya real, orang kita video ya real. Yang lebih wow. Yang lebih spektakuler. Amazing. Oke. Ikuti terus, jangan lupa klik like, comment, and subscribe.